senang berdiskusi tentang ide-ide baru di kelas. Hasil diagram menunjukkan bahwa sebanyak 59,4% responden menyatakan setuju. Kemudian 37,5% responden memilih netral dan sebagian kecil lainnya memilih sangat setuju. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki minat untuk berdiskusi dan bertukar pendapat di dalam kelas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam proses pembelajaran sudah berjalan cukup baik karena mahasiswa merasa nyaman menyampaikan ide maupun mendengarkan pendapat orang lain. Diskusi juga menjadi salah satu cara penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keberanian berbicara, serta memperluas wawasan dalam pembelajaran. Pada pertanyaan kedua, yaitu saya mampu mendengarkan orang lain dengan baik. Hasil diagram menunjukkan bahwa 59,4% responden menyatakan setuju, kemudian 25% responden memilih sangat setuju, 12,5% memilih netral, dan hanya sebagian kecil yang tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki kemampuan mendengarkan yang baik dalam berkomunikasi. Dengarkan merupakan bagian yang penting dalam komunikasi karena mendengarkan seseorang dapat memahami pesan yang disampaikan lawan bicara dan mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Sikap mendengarkan dengan baik juga mencerminkan rasa menghargai pendapat orang lain dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertanyaan ketiga, yaitu saya memahami pesan yang disampaikan kepada lawan bicara dengan jelas. Hasil diagram menunjukkan bahwa 65,6% responden menyatakan setuju, 15,6% menyatakan sangat setuju, dan 18,8% memilih netral. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa mampu memahami pesan komunikasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi dalam komunikasi sudah cukup efektif. Kemampuan memahami pesan sangat penting agar komunikasi berjalan lancar, tidak menimbulkan salah pengertian, dan tujuan komunikasi yang dapat tercapai dengan baik. Dalam kegiatan belajar, pemahaman pesan juga membantu mahasiswa lebih mudah menerima materi dan bekerja sama dengan teman maupun dosen. Pada pernyataan keempat, responden ditanya, apakah komunikasi yang baik membantu mereka berpikir lebih kritis? Mayoritas responden menjawab setuju. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa komunikasi memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir seseorang. Ketika mahasiswa berdiskusi atau bertukar pendapat, mereka akan belajar melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan membantu mahasiswa dalam mengambil keputusan maupun menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, pada pernyataan kelima mengenai presentasi di depan kelas, sebagian besar responden menjawab bahwa presentasi dapat meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi memiliki manfaat yang cukup besar bagi mahasiswa. Dengan presentasi, mahasiswa belajar berbicara di depan umum, melatih rasa percaya diri, serta belajar menyampaikan informasi dengan jelas dan teratur. Kemampuan ini sangat penting, tidak hanya dalam dunia perkuliahan, tetapi juga dalam dunia kerja nantinya. Pada pernyataan ke-6, responden ditanya apakah mereka menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara. Mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah menyadari pentingnya kesopanan dalam komunikasi. Bahasa yang sopan dapat menciptakan hubungan yang baik antar individu dan membuat suasana komunikasi menjadi lebih nyaman. Sikap sopan juga menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, baik kepada teman maupun dosen. Berdasarkan diagram pada pertanyaan ketujuh dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki sikap positif terhadap keberagaman pendapat dalam kelas. Sebanyak 62,5% responden menyatakan setuju bahwa mereka menghargai pendapat-pendapat saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian 18,8% responden menyatakan sangat setuju dan 18,8% lainnya memilih netral. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi di dalam kelas sudah cukup terbuka karena mahasiswa mampu menerima pendapat yang berbeda. Sikap saling menghargai dalam komunikasi sangat penting agar diskusi berjalan dengan baik. Suasana kelas menjadi nyaman dan setiap mahasiswa merasa dihargai ketika menyampaikan ide atau pendapatnya.
Pada pertanyaan ke-8, hasil diagram menunjukkan bahwa komunikasi dalam lingkungan responden dinilai cukup efektif. Sebanyak 56,3% responden menyatakan setuju bahwa komunikasi di lingkungan mereka sudah berjalan dengan baik. Selain itu, 34,4% responden memiliki netral, sementara sebagian kecil lainnya memiliki sangat setuju dan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan yang baik di lingkungan sekitar, baik di lingkungan pertemanan, keluarga, maupun perkuliahan. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, mempererat hubungan antar individu, dan membuat penyampaian informasi menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Berdasarkan diagram pada pertanyaan ke-9, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden merasa penjelasan dosen cukup mudah dipahami. Sebanyak 46,9% responden memiliki netral dan 43,8% menyatakan setuju. Selain itu, terdapat sebagian kecil responden yang memiliki sangat setuju dan tidak setuju. Di hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa cara dosen dalam menyampaikan materi sudah cukup baik. Walau masih ada beberapa mahasiswa yang mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih jelas dan metode penyampaian yang lebih menarik. Dalam komunikasi pembelajaran, penyampaian materi yang jelas sangat penting karena dapat membantu mahasiswa memahami isi pembelajaran dengan lebih mudah dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di kelas.